Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Aira berusaha melawan. Ia mendorong dada Kavindra sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun, sekuat apapun tenaga Aira, jelas tidak akan bisa mengimbangi seorang lelaki seperti Kavindra. Hai MVP, hai MVP. Aira berusaha menarik diri dari tautan bibir Kavindra, tetapi sama seperti sebelumnya, itu sulit sekali. Aira sampai frustrasi sendiri. Namun, jelas ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia merasa direndahkan jika seperti ini. Lepas, hahampe. Aira yang kehabisan ide sebab Kavindra juga tidak bergerak sama sekali meski sejak tadi ia berusaha mendorong akhirnya nekat menggigit kuat-kuat bibir bawah Kavindra. Saat itulah, Kavindra terkejut sebab gigitan Aira cukup kuat. Arg! Kavindra seketika memundurkan kepalanya. Gigitan itu meninggalkan luka berdarah, sebab kulit bibir itu sangat tipis, jadi tergigit saja mudah untuk luka. Kondisi Aira sudah benar-benar memprihatinkan. Wajahnya merah padam, air matanya juga mengalir deras. Tuan, apa yang tuh? Bukannya prihatin dan merasa bersalah melihat Aira menangis, Kavindra yang sudah terlanjur gelap mata malah memagut bibir wanita itu lagi. Kavindra sendiri tidak tahu mengapa ia sulit mengendalikan dirinya sendiri. Aira seperti magnet yang memiliki daya tarik begitu kuat sehingga Kavi sangat ingin menyentuhnya. Aira sungguh tidak kuasa untuk melawan. Ia sakit hati diperlakukan seperti ini. Sekuat tenaga Aira berusaha mendorong, memukul, bahkan kakinya pun berusaha menendang. Tetapi semua usaha itu seperti tak ada artinya. Tiba-tiba, Elzio menangis keras. Kavindra baru tersadar ketika mendengar tangisan anaknya, lalu langsung melepaskan Aira. Saat melihat kesempatan itu, Aira ingin segera keluar dari kamar tersebut, tetapi pergelangan tangannya lebih dulu dicekal oleh Kavindra. Lepasin! Lepasin saya! Aira berusaha menarik paksa lengannya, tetapi Kavindra malah mencengkeram lebih erat. Tunggu sebentar. Saya, lepasin sekarang juga atau saya teriak. Ancam Aira. Saya yang akan pergi, oke? Kamu tenangkan anak saya. Aira menoleh ke boks bayi, dan memang Elzio sudah menangis histeris sampai bergerak-gerak gelisah di sana. Saat itu, Aira langsung menyentak tangannya dari cengkeraman Kavindra dan buru-buru menggendong Elzio yang sedang menangis. Aira benar-benar ketakutan dengan Kavindra. Jadi saat menenangkan Elzio pun, Aira menjauhkan posisinya dari pria itu. Kavindra melihat gerak-gerik tersebut, jadi ia pun segera keluar dari kamar bayi itu. Ketika Kavindra keluar dari kamar itu, Aira seketika langsung bernapas lega. Namun meski begitu, jantungnya masih berdebar tak karuan. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Kavindra bisa memperlakukannya seperti itu. Kenapa malah jadi begini sih? Gumam Aira sedih. Elzio masih terisak-isak, dan Aira berusaha menenangkannya. Cup. Anak mama pinter, jangan nangis lagi anak. Berangsur-angsur, tangisan Elzio mereda. Wajah anak itu basah dan Aira membersihkannya dengan tisu bayi. Saat sedang menenangkan Elzio itu, Aira tanpa sengaja melihat penampilannya dari kaca lemari kamar, dan saat itu juga ia membelalak kaget melihat penampilannya yang ternyata sangat mengundang. Astaga! Esok harinya, Aira melakukan tugasnya untuk mengurus Elzio lebih pagi lagi. Ia terburu-buru saat menyelesaikan pekerjaannya dan dirinya juga terus merasa waspada. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, biasanya Kavindra pasti akan menengok anaknya. Aira tidak mau bertemu dengan pria itu atau berada dalam satu ruangan yang sama dengannya setelah kejadian semalam. Selesai memandikan dan memakaikan baju untuk Elzio,
Aira langsung menyerahkan bayi itu kepada Sus Ilai. Sus Ilai, bisa tolong bantu minumkan susunya? Saya ke bawah dulu mau sarapan. Sus Ilai mengangguk. Oh iya, aman Sus Aira. Sus Ilai memandangi Aira yang kelihatan agak panik dan tergesa-gesa. Ia merasa aneh, sebab biasanya Aira itu selalu lengket dengan Elzio. Biasanya, Sus Ilai harus membujuk Aira duluan supaya Elzio diserahkan kepadanya dulu supaya Aira bisa makan atau istirahat. Ada apa ya sama Sus Aira? Gumam Sus Ilai pelan. Aira keluar dari kamar Elzio dan di sana ia berpapasan dengan Kavindra yang sudah rapi hendak berangkat kerja. Sama seperti biasa, Kavindra berniat untuk mengecek anaknya sebelum ke kantor. Aira kaget sekali melihat Kavindra. Alarm waspada dalam tubuhnya seketika aktif untuk langsung memperingatkannya supaya menghindar dari pria itu. Aira benar-benar mengabaikan Kavindra. Ia hanya menunduk saat tak sengaja berpapasan tadi, bahkan menatap matanya pun tidak. Ia langsung buru-buru turun ke dapur. Sebenarnya, kemana saja asalkan tidak usah bertemu dengan Kavindra. Sesampainya di dapur, Aira segera mengambil sarapan. Sungguh, ia tidak nafsu makan sama sekali. Ia terus terbayang dengan kejadian semalam dan membuatnya sangat sakit hati. Aira hanya mengambil sarapan sedikit dan memaksa untuk menelan makanan itu. Saking kepikirannya, bahkan lambung Aira rasa-rasanya menolak untuk mencerna sarapannya. Aku nggak nafsu makan banget, keluh Aira sembari mengusap wajahnya. Kenapa Tuan Kavi melakukan itu sih? Beragam pertanyaan terus muncul di benaknya, dan itu sungguh membuat Aira pening. Semalam pun, ia juga memutuskan untuk tidak jadi balas dendam. Aira memikirkan hal lain. Lebih baik ia mencari cara bagaimana untuk membawa anaknya pergi dari rumah ini. Ia ingin menjauh dari semua orang, memulai hidup baru hanya bersama dengan anaknya saja. Aira mengembuskan napas kasar. Ia tersenyum nanar mengingat kelakuan Kavindra tadi malam. Tuan Kavi itu, ternyata dia juga bukan orang baik. Laki-laki brengsek. Aira kecewa. Pandangannya kepada Kavindra mungkin salah. Pria itu sama saja dengan segala pria di luar sana, brengsek dan hanya melihat wanita sebagai objek pemuas mereka saja. Ya, mungkin salah Aira juga yang ceroboh berpenampilan seksi semalam, tetapi Aira tidak sengaja melakukan itu. Ia terlalu fokus dengan Elzio sampai tidak memperhatikan penampilannya sendiri. Lagi pula, itu juga sudah malam, siapa sangka Aira akan bertemu dengan Kavindra di kamar Elzio malam itu. Bahkan, Aira mengira kalau Kavindra juga sudah tidur, jadi tidak akan dengar tangisan Elzio. Meskipun Aira ceroboh memakai baju seksi, bukan berarti Kavindra berhak untuk berbuat hal seperti itu padanya, kan? Di tengah sarapan yang malas-malasan itu, Aira terpaksa menelan semua makanannya. Untung saja ia hanya mengambil sedikit, jadi setidaknya ia tidak akan membuat makanan itu mubazir. Tak lama setelah sarapan dan mencuci piring bekasnya makan, barulah Kavindra, Indira, dan Raline yang menuju ke meja makan untuk sarapan bersama. Di sana, Raline melihat Aira yang sedang mengelap piring yang baru selesai dicuci untuk ditata kerak. Raline langsung saja ke dapur menghampiri Aira. Hai, Sus Aira. Sapa Raline ceria. Aira sedikit tersentak kaget. Ia memang sambil melamun sejak tadi. Non Raline, ayo sarapan bareng. Ajak Raline. Aira menggeleng. Gak usah Non Raline, saya barusan sudah sarapan kok. Raline mengernyit. Wai, kok sarapan duluan? Padahal saya kan pengen sarapan bareng sama kamu. Aira tersenyum canggung. Andai saja Raline tahu apa yang terjadi. Jujur saja, Aira merasa tidak enak menolak Raline. Wanita itu sangat baik padanya. Namun, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin Aira mau duduk satu meja dengan Kavindra setelah kejadian semalam. Iya, soalnya Baby L lagi dijaga sama Sus Ilai,
Kasihan nanti kalau Sus Ilai ditinggal lama-lama jagain Baby L. Sus Ilai kan ada tugas lain juga, Non. Raline mengerucutkan bibirnya. How sad. Maaf, Nona Raline. Raline menggeleng. That's okay. Kalau gitu saya sarapan dulu ya. Aira mengangguk dan Raline pun segera ke ruang makan untuk sarapan bersama. Aira mengurung dirinya di kamar Elzio. Setelah sarapan tadi, ia langsung naik ke atas dan menggantikan Sus Ilai. Sebenarnya, Aira hanya tidak mau saja kalau nanti tak sengaja bertemu dengan Kavindra. Ia tunggu saja sampai Kavindra berangkat kerja, baru nanti keluar dari kamar Elzio. Sus Ilai kembali ke atas membawakan sebotol susu lagi untuk Elzio kalau nanti menangis. Ia sendiri mau membantu Biminah di belakang. Sus Aira, saya nanti paling gak akan dengar kalau dipanggil, soalnya mau bantu Biminah ngurus kebun sayur di halaman belakang. Oh ya, Tuan Kavi kayaknya juga sudah berangkat kerja. Terus Nyonya Indira tadi pamit pergi ada urusan. Bilang jangan sampai Baby L nangis. Dan Non Raline juga pergi. Aira mengangguk. Gak apa-apa Sus Ilai. Terima kasih sudah dibuatkan susunya sekalian. Sus Ilai mengangguk kemudian pergi. Aira seketika menangis setelah Sus Ilai pergi. Ia memeluk bayinya erat-erat. Elzio yang sedang tidur diam saja dalam pelukan Aira. Ia sama sekali tidak terganggu meskipun tubuh Aira yang menggendongnya bergetar karena tangis. Saat sedang menumpahkan segala kesedihannya itu, pintu kamar Elzio tiba-tiba dibuka dan ternyata Kavindra yang datang. Aira kaget sekali. Bukankah barusan Sus Ilai mengatakan kalau Kavindra sudah berangkat kerja? Mengapa pria itu malah ada di sini? Alarm waspada Aira aktif lagi. Ia refleks menjauh dari Kavindra. Aira melirik Elzio di gendongannya, dan bayinya itu tampak agak risih karena pergerakan tiba-tiba Aira mengganggu waktu tidurnya. Pelan-pelan, Aira meletakkan Elzio ke box bayinya. Aira berniat untuk keluar, tetapi Kavindra berdiri menghalangi, membuat Aira bingung sendiri. Kavindra tiba-tiba menghela napas berat. Saya minta maaf soal yang semalam, katanya. Aira diam saja, enggan menanggapi permintaan maaf tersebut. Kalau saja kamu gak berusaha menggoda saya, mungkin saya. Aira tertohok mendengar ucapan Kavindra. Menggoda katanya. Dengar ya, Tuan Kavi, saya bukan wanita murahan yang suka menggoda suami orang. Seru Aira penuh amarah. Lagi pula, buat apa sih saya menggoda Tuan Kavi segala? Imbuh Aira. Sungguh, mengapa Kavindra masih saja mengira Aira menggodanya? Bahkan sedikit pun, Aira sama sekali tidak pernah berpikir demikian. Tentu saja untuk uang kan? Sahut Kavindra. Suamimu gak kerja, dan kamu pasti butuh uang untuk kebutuhan kalian. Makanya kamu terus berusaha menggoda saya. Iya kan? Aira mengepalkan telapak tangannya. Ia benar-benar tersinggung dengan ucapan Kavindra. Ia ternyata salah menilai Kavindra selama ini. Aira pikir, Kavindra pasti salah tangkap dengan maksud Aira menceritakan latar belakang kehidupannya yang yatim piatu dan miskin kala itu. Aira sama sekali tidak ada maksud untuk menarik simpati Kavindra. Semua cerita itu keluar begitu saja sebab suasananya memang mendukung. Namun sayang, ternyata Kavindra berpikir kalau Aira hanyalah wanita miskin yang mau melakukan apa saja asalkan dapat uang. Demi Tuhan, Aira tidak gila uang. Ia tidak serendah itu sampai mau menggoda suami orang hanya demi mendapatkan uang. Tuan Kavi, saya memang miskin, tapi saya bukan wanita rendahan. Jadi saya mohon, cukup merendahkan saya seperti itu. Aira keluar dari kamar Elzio dengan perasaan hancur lebur. Ia lelah dengan segalanya. Ia lelah dengan kehidupannya. Mengapa Aira selalu dipertemukan dengan orang-orang yang memandangnya dengan buruk? Dunia benar-benar tidak adil pada kehidupannya. Setelah meluapkan amarahnya kepada Kavindra tadi, Aira langsung masuk ke kamar yang ia tinggali dengan Andri selama di rumah ini.
Ia tidak keluar sama sekali dan terus mengurung diri di sana. Berjam-jam Aira tenggelam dalam kesedihannya, sampai kemudian tersadar kalau Elzio sama sekali tidak kedengaran menangis selama ia tinggal. "Baby El kok anteng-anteng aja ya ditinggal lama?" pikir Aira. Aira menghela napas panjang. Mungkin Kavindra yang menjaganya, makanya Elzio diam. Entah apakah Kavindra berangkat kerja atau tidak hari ini, Aira tidak peduli. Baby El memang lumayan tenang kalau sama bapaknya, tapi gimana kalau nanti dia pap? Aira mengusap wajahnya. Duh, terserahlah, biar aja dia urus anaknya sendiri. Keluh Aira kesal. Semenjak hari itu, Aira selalu menjaga jarak dan menghindar dari Kavindra. Ia tidak berkomunikasi apapun dengan pria itu, dan menyerahkan soal diskusi apa-apa tentang Elzio kepada Sus Ilai. Kavindra sendiri sepertinya sadar dengan hal itu, jadi ia tahu diri dan hanya mengunjungi Elzio kalau anaknya itu sedang bersama Sus Ilai. Mereka berdua seperti sama-sama menganggap satu sama lain tidak ada. Perubahan itu mungkin tidak disadari oleh orang lain di rumah tersebut, tetapi ternyata Raline menyadarinya. Selama seminggu tinggal di rumah Kavindra, Raline itu sangat memperhatikan segala hal yang terjadi di rumah tersebut. Jadi wajar saja kalau ia juga tahu ada yang berbeda dari gerak-gerik Kavindra dan Aira. Malam itu, Raline menghampiri Aira yang sedang mencuci piring di dapur. Kedatangan Raline membuat Aira agak kikuk. Ia takut saja kalau Raline bertanya-tanya soal Kavindra. "Sus Aira, you okay?" Aira mengangguk. "Iya, Non. Kenapa ya?" Raline menggeleng. "Nothing, just make sure kamu baik-baik aja." "Saya baik-baik saja, Nona Raline." Raline mangut-mangut. "That's good, Dan. Oh ya, sebenarnya saya mau ngabarin kamu kalau lusa saya bakal pulang." Aira melebarkan kelopak matanya kaget. "Pulang? Secepat ini, Non?" Raline tergagah. "Cepat apanya? Kan saya sudah semingguan di sini." Aira menunduk. Jujur, ia sedih mendengar kabar tersebut. Ia senang mengenal Raline sebab wanita itu sangat baik padanya. "By the way, saya seneng banget bisa kenal sama kamu, Sus Aira," kata Raline. Aira terharu mendengarnya. "Saya juga seneng banget bisa kenal sama Nona Raline. Oh ya, Sus, besok bisa temenin saya jalan-jalan nggak?" Aira mengerjap. "Tapi bayinya, kan ada Sus lainnya." Aira bingung. Tidak enak menolak ajakan Raline, apalagi Raline juga sudah akan pergi. Tapi, Aira tidak tenang kalau meninggalkan Elzio hanya bersama Sus Ilai. "Tapi kasihan nanti kalau Sus Ilai sendirian," kata Aira. "Nanti biar saya bicara sama Kavi deh. Sus Aira tenang saja. Mau ya? Please." Aira menghela napas. "Terserah Non Raline saja." Raline bersorak kegirangan. "Yes! Besok kita jalan-jalan." Hari ini hari Minggu, jadi Kavindra tidak ke kantor. Pagi-pagi sekali, Raline sudah menghampiri Kavindra untuk mengatakan tentang rencananya mengajak Aira jalan-jalan. "Kavi, please, biarin aku jalan-jalan sama Sus Aira, oke?" Kavindra diam, udah lama juga. Masalahnya, selain dengan dirinya, Elzio hanya anteng kalau bersama Aira. "Come on, man. Kamu jangan ketat-ketatlah jadi bos. Biarin Sus Aira jalan-jalan sama aku supaya happy juga." Kavindra menghela napas panjang. "Mau aku tolak bagaimanapun juga kamu pasti bakal tetap maksa." Raline nyengir. "Hehe, you know me so well, babe. Oke deh, jadi boleh kan? Ya, tapi jangan lama-lama." Raline membuat sikap hormat di depan Kavindra. "Yes, sir," ucapnya sambil ngakak. Karena sudah mendapatkan izin dari Kavindra, akhirnya diputuskanlah kalau Aira hari ini akan menemani Raline jalan-jalan ke mall. Aira menurut saja.
Lagi pula, tidak ada ruginya juga ikut jalan-jalan. Hitung-hitung untuk melepas penat karena masalah yang ia hadapi beberapa hari terakhir. Raline mengajak Aira ke mall untuk belanja. Di sana, Aira mengikuti saja kemanapun Raline melangkah. Ketika sedang memilih-milih pakaian, Aira hanya melihat-lihat saja. Raline tiba-tiba menghampiri. "Kamu pilih juga deh, Sus." Aira bingung. "Tapi saya kan, nanti saya yang bayar." Gak usah Non Raline. "Saya, jangan ditolak dong, nanti saya sedih nih." Aira bingung. Ia senang, tentu saja, tetapi juga sungkan luar biasa. Akhirnya, Raline sendiri yang turun tangan membelikan pakaian yang menurutnya cocok untuk Aira. Raline pandai dalam gaya berpakaian, jadi pilihannya pasti tak akan salah. "Ini banyak sekali Non Raline, harganya pasti mahal." Raline menggeleng. "Enggak kok, aman. Ambil semuanya ya. Itu kenang-kenangan dari saya." Aira mengangguk. Lalu mereka juga lanjut ke salon untuk perawatan. Aira benar-benar mencoba banyak hal baru ketika bersama Raline. Semua biaya ditanggung oleh Raline dan Aira hanya tinggal menikmati saja. Selesai perawatan, Aira jadi lebih fresh dan cantik. "Oh, cantik banget sih," kata Raline. Aira tersipu malu. "Terima kasih, Non Raline." Raline menepuk-nepuk bahu Aira. "Syah." Setelah dari mall, mereka mampir makan ke kafe. Lagi-lagi, Raline juga yang traktir. Aira sampai ngeri sendiri membayangkan berapa uang yang sudah Raline keluarkan untuk semua ini. Mereka makan di sebuah kafe kecil yang tak sengaja dilewati saat mau pulang. Jadi, Raline pun juga tidak tahu apakah makanan dan minumannya enak di sana. Ketika pesanan mereka baru saja sampai, Aira tak sengaja melihat seseorang yang amat dia kenal juga berada di kafe itu. "Mas Andri!" batin Aira. Namun, bukan itu yang membuatnya amat terkejut, tetapi karena Andri bersama dengan seorang wanita yang begitu menempel dengan Andri. "Itu kan?" Aira mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Bab 35, Aku Mau Cerai. Raline sedang asyik bercerita kepada Aira sejak mereka tiba di kafe itu. Tetapi tiba-tiba Raline berhenti kala melihat perubahan di raut wajah Aira serta gumamanya. "Sus Aira, ada apa?" tanya Raline. Aira tidak menanggapi ucapan Raline. Ia malah langsung berdiri dari posisinya. Raline jelas kaget. Sejak tadi, mereka baik-baik saja bahkan sampai di kafe ini pun segalanya aman. Namun, ketika Aira menoleh, tiba-tiba saja ekspresinya berubah. "Sus Aira, hei! Maaf Non Raline, saya permisi sebentar." "What? Hei!" Aira mengabaikan Raline dan langsung cepat-cepat menghampiri Andri beserta wanita yang bersamanya itu. Ternyata, Andri dan istri sirinya sudah selesai, jadi mereka jalan keluar ke parkiran. Aira tentu saja tidak tinggal diam. Ia benar-benar sudah dikhianati. Firasat Aira sudah buruk sejak ia melihat ponsel Andri beberapa waktu lalu. Namun, Andri selalu berhasil menutupi segalanya dan membuat Aira justru jadi pihak yang bersalah. Rupanya, Andri amat pandai menyembunyikan kebusukannya sampai membuat Aira merasa bersalah sendiri. Ternyata, semua firasat itu benar. Andri memang berselingkuh. Sementara Aira mengejar Andri dan wanita itu ke parkiran, Raline yang kebingungan juga ikut menyusul karena khawatir. Di parkiran itu, Andri dan si istri siri berjalan dengan sangat mesra. Wanita itu bahkan merangkul lengan Andri dan menempel satu sama lain. Mereka hendak mengambil motor, tetapi Aira tiba-tiba menghadang. "Mas Andri!" Andri dan wanita itu menoleh. Mereka berdua kaget luar biasa ketika melihat Aira ada di sana, terlebih raut wajah Aira kelihatan sekali sedang menahan amarah yang luar biasa. "Aira!" Aira mengepalkan telapak tangannya. "Apa-apaan ini?
Mas Andri, jadi benar ya, selama ini kamu selingkuh. Andri kelabakan, ia buru-buru melepaskan rangkulan sang istri Siri dari lengannya. Ia sudah tertangkap basah, jadi Andri pun bingung sendiri harus beralasan apa lagi kepada Aira. Aira geleng-geleng kepala. Aku selalu percaya sama semua ucapan kamu, Mas. Tapi apa? Ternyata ini yang kamu lakuin di belakangku. Bejat kamu, Mas. Andri mendekati Aira dan berusaha menyentuh bahunya. Tetapi Aira yang sudah kepalang muak segera menepis tangan Andri. Jangan sentuh. Kamu keterlaluan, Mas. Aira, hei, Mas bisa jelasin, Dek. Ini gak seperti yang kamu bayangkan. Mas hanya... Gak seperti yang aku bayangkan gimana? Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku, Mas. Kamu pikir aku buta? Demi Tuhan, Aira tidak pernah bicara sekeras ini di hadapan Andri. Selama ini, ia selalu bersikap lembut kepada sang suami, tetapi semua perlakuan baiknya malah dibalas oleh perselingkuhan. Aira, ayolah, Mas bisa jelasin sama kamu. Mas itu... Aira mengabaikan ucapan Andri, ia malah langsung menghampiri selingkuhan Andri yang sejak tadi hanya berdiri diam saja karena bingung harus melakukan apa. Mereka sudah ketahuan sekarang, jadi si selingkuhan juga bingung mau bereaksi bagaimana. Kamu godain suamiku ya? Padahal kita sama-sama wanita, tega banget sih kamu. Aira murka dan melampiaskan amarahnya kepada si selingkuhan. Aira mendorong-dorong bahu wanita itu saking marahnya, sementara si selingkuhan berusaha keras menahan serangan Aira. Emang gak ada laki-laki lain apa sampai suami orang pun kamu deketin? Kali ini, Aira mungkin kebablasan. Ia tidak bisa bersabar lagi. Hatinya sakit luar biasa, jadi hal itu keluar melalui serangan-serangannya kepada si selingkuhan. Saat itu, Aira terus berusaha mendorong tubuh si selingkuhan, bahkan sempat menamparnya juga. Ketika serangan Aira semakin keras, wanita itu tak lagi melawan. Sebaliknya, ia malah berusaha melindungi perutnya agar tidak terkena serangan Aira. Aira! Andri murka dan langsung mendorong Aira menjauh dari selingkuhannya. Kamu nyakitin anakku! Aira melotot kaget. Apa? Andri sendiri juga terkejut dengan ucapannya. Ia berniat merahasiakan kehamilan istri sirinya itu. Tetapi karena tidak tahan melihat Aira terus berusaha memukuli istri sirinya bahkan bisa berpotensi melukai calon anaknya, Andri emosi dan akhirnya malah keceplosan. Jadi kalian bahkan sudah sejauh itu? Kamu hamilin perempuan itu, Mas? Andri tidak menjawab. Ia malah buru-buru menarik istri sirinya dan membawa wanita itu pergi menumpangi motor yang ia bawa. Aira benar-benar syok. Sepeninggal Andri, lututnya seketika terasa lemas. Dadanya sakit luar biasa. Ia benar-benar kecewa. Mengapa hanya kemalangan yang selalu hadir dalam hidup Aira? Raline yang tadi mengikuti Aira akhirnya menghampiri wanita itu ketika Andri dan selingkuhannya sudah pergi. Raline sebenarnya melihat keributan di parkiran itu, dan ia ingin membantu Aira. Masalahnya, ia tidak paham duduk perkaranya. Raline juga merasa menjadi pihak luar, jadi rasa-rasanya tidak pantas untuk menginterupsi. Ketika Aira sendirian, barulah ia berani mendekat. Aira benar-benar rapuh. Ia terduduk di halaman parkir sambil menangis terisak-isak. Raline berjongkok dan menatap Aira penuh simpati. Sus Aira, ini sebenarnya ada apa? Tanya Raline. Aira malah lebih menangis ditanyai seperti itu. Raline kasihan melihatnya, jadi ia langsung memeluk Aira dan berusaha menenangkannya. Raline mengusap punggung Aira, ia bisa merasakan kalau wanita itu benar-benar sedih. Tubuhnya pun bergetar hebat. Suami saya, Non. Suami saya selingkuh. Bahkan selingkuhannya itu udah hamil anak dia. Jelas Aira dengan suara parau. Raline menghela napas panjang. Di situasi seperti ini, Raline sebenarnya tidak tahu harus mengatakan apa.
Ia takut perkataannya malah akan menyakiti Aira nantinya. Turut prihatin ya Sus Aira, kamu yang kuat. Aira malah semakin menangis disemangati seperti itu. Raline diam saja. Ia terus memeluk Aira sampai wanita itu puas menumpahkan segala kesedihannya. Selama beberapa saat, mereka terus berada di parkiran. Beberapa orang melihat mereka berpelukan, tetapi Raline tidak terganggu. Prioritasnya sekarang adalah menenangkan Aira. Baru beberapa saat berikutnya, Aira akhirnya bisa lebih tenang. Raline mengambil tisu dari tasnya dan mengusap sisa air mata di wajah Aira. Kita pulang sekarang aja ya? Tawar Raline. Aira mengangguk lemah. Sepanjang perjalanan, Aira benar-benar hanya diam dan terus melamun. Raline jadi khawatir kepadanya. Lalu, begitu sampai ke rumah, Aira langsung masuk ke kamarnya begitu saja, tidak pamit sama sekali kepada Raline. Sementara itu, Kavindra yang sejak tadi bersama anaknya lumayan kewalahan mengurus Elzio. Ia sudah dibantu oleh Sus Ilai, tetapi memang Elzio benar-benar lebih anteng kalau bersama Aira. Saat tahu bahwa Raline dan Aira sudah kembali dari jalan-jalan, Kavindra langsung turun ke bawah berniat untuk memanggil Aira. Namun, Kavindra malah bertemu dengan Raline yang wajahnya kusut. Mana Sus Aira? Tanya Kavindra. Di kamarnya. Jawab Raline. Kavindra hendak menuju ke kamar Aira, tetapi Raline langsung mencekal lengannya. Apa? Tanya Kavindra heran. Raline menggeleng. Not now. Dia lagi nggak baik-baik saja, Kavi. Kavindra mengernyit heran. Maksudnya? Biarkan dia istirahat dulu sebentar ya. Kavindra semakin bingung dengan situasi ini. Ada masalah apa sih? Aku hanya mau minta dia urus anakku. Sebenarnya, tadi ada kejadian kurang menyenangkan. Kavindra menaikkan sebelah alisnya. Kejadian kurang menyenangkan apa? Tadi kami mampir ke kafe. Asal milih kafe aja yang dilewati. Lalu Aira malah nggak sengaja mergokin suaminya selingkuh. Kata dia, selingkuhan suaminya bahkan udah hamil. Jelas Raline. Kavindra kaget mendengarnya. Oh. Ia turut prihatin, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Come, biar aku saja yang bantu kamu urus baby L. Kavindra mengernyit skeptis. Memangnya kamu bisa? What the hell? Jangan meremehkanku. Kavindra mengendikan bahunya. Mereka berdua pun naik ke atas. Raline ganti menggendong Elzio yang sejak tadi gelisah, sementara Sus Ilai turun dulu untuk menyiapkan susu baru. Untunglah, setelah digendong Raline, Elzio bisa lebih tenang. Sampai malam, Aira benar-benar tidak keluar kamar. Tidak ada yang memanggilnya juga. Berhubung Kavindra juga sudah tahu masalahnya. Jadi sampai malam itu yang membantu menidurkan Elzio selain Sus Ilai ya Raline. Untungnya Elzio bisa diajak kerja sama meskipun tidak bersama Aira. Malam semakin larut dan Andri baru pulang sekitar pukul 10 malam. Ia langsung masuk ke kamar di mana Aira sejak tadi menangis dalam diam. Melihat Andri datang, amarah Aira kembali lagi naik. Dek, Mas bisa jelasin sama kamu. Mas nggak berniat selingkuh. Sebenarnya, aku nggak mau dengar alasan apapun lagi, Mas. Aku mau cerai. Tegas Aira saat itu juga, dan Andri sontak melotot kaget. Bab 36, aku akan membalasmu. Andri menggelengkan kepalanya. Berbulan-bulan lamanya ia tidak bergairah menjalani hidup karena Aira sempat terlepas dari tangannya. Itu tidak akan terjadi lagi. Tidak akan ada perpisahan antara dirinya dan Aira. Aku nggak akan ceraikan kamu sampai kapanpun, Dek. Ingat, aku cinta sama kamu. Camkan itu. Seru Andri. Tidak akan berlebihan kalau Aira merasa ada bola panas dalam hatinya yang serasa mau meledak. Saking emosinya ia mendengar jawaban Andri. Perutnya mual seketika. Cinta?
Masih berani kamu bilang cinta, Mas? Setelah apa yang kamu lakuin ke aku? Hahaha, hebat banget, ya. Aira bertepuk tangan di hadapan Andri. Selama mengenal pria itu, Aira tak pernah semarah ini terhadap sang suami. Ia bahkan tidak semarah ini saat Andri dulu membiarkan Bu Maira mengusirnya. Ngelakuin? Mas ngelakuin apa sih, Dek? Ya ampun, perempuan itu, Mas cuma kilaf. Jadi tolong maafin Mas, ya. Bujuk Andri sambil berusaha mendekati Aira. Perut Aira serasa semakin mual mendengar jawaban Andri. Ia memundurkan tubuh, seakan tak rela kalau Andri menyentuhnya barang sesenti pun. Bayang-bayang kemesraan Andri dengan perempuan itu masih menari-nari di benaknya. Dan sekarang dengan entengnya Andri mengatakan itu cuma kilaf. Kilaf sampai hamil maksudnya? Ucap Aira geram. Andri mengusap wajahnya gusar. Itu nggak disengaja, Dek. Mas cerita dari awal, ya? Kamu dengar dulu. Nggak perlu. Aku cuma mau cerai. Andri mengepalkan tangannya. Ia jadi kesal karena Aira terus saja mengucapkan kata cerai sejak tadi. Dengar Mas dulu. Semuanya berawal karena Mas nggak bisa ngelupain kamu. Mas nggak bohong, Dek. Selama kamu pergi, Mas nggak semangat jalanin hidup. Mas kangen kamu. Mas ketemu dia sebelum ketemu lagi sama kamu. Waktu itu Mas ke klub malam karena stres mikirin kamu. Di sana Mas ketemu dia. Mas hilaf sampai nidurin dia. Eits banget dia malah hamil. Jelasnya panjang lebar. Aira rasanya ingin menutup kedua teling agar tidak perlu mendengar perkataan Andri. Dari yang disampaikan pria itu, ia merasa Andri malah ingin melemparkan kesalahan kepadanya. Seakan pria itu berselingkuh karena Aira meninggalkannya. Padahal jelas-jelas Aira pergi karena diusir Bu Maira, sementara Andri membiarkannya pergi tanpa membawa apapun. Udah, Mas. Gak usah ngomong apapun lagi. Aku gak mau dengar. Intinya, Aira menjeda ucapannya, kemudian menatap wajah Andri lekat-lekat. Aku mau kita cerai. Lanjutnya dengan penuh keyakinan. Aira sudah muak dengan orang-orang di sekitarnya. Dari sekian banyak orang, hanya beberapa yang terlihat benar-benar baik kepadanya. Para pelayan di rumah itu, dan mungkin Raline. Namun, siapa yang bisa menjamin orang-orang tersebut memang tulus? Andri, pria yang selama ini menjadi orang paling Aira percayai saja tega mengkhianatinya habis-habisan. Apalagi orang-orang yang baru dikenalnya. Pengkhianatan pahit yang dialaminya benar-benar membuat Aira menjadi skeptis dengan siapapun. Ingin rasanya ia pergi sekarang juga dari rumah tersebut membawa putranya. Cerai! 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 Apa cuma itu yang ada di otakmu? Udahlah. Bisa jangan lebay kayak gini nggak sih? Kamu lupa sama yang udah kamu lakuin? Andri akhirnya tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Ia ikut meledakkan emosinya seperti Aira. Emangnya apa yang aku lakuin? Tantang Aira lantang. Aira tak ingin lagi menjadi Aira yang lemah. Aira yang mudah dibuat tunduk karena statusnya sebagai seorang istri. Semakin ia lemah, semakin mudah orang-orang menyakitinya. Kamu lupa kalau kamu duluan yang selingkuh? Mas capek-capek kerja di luar kota, kamu malah selingkuh dan bahkan sampai hamil. Mas terima kamu waktu itu. Kamunya aja yang gak bersyukur dan milih pergi dari hidup Mas. Jawab Andri sampai menunjuk-nunjuk wajah Aira. Aira speechless. Tangannya mengepal kuat. Sorot amarahnya semakin kelambak berganti benci. Berani-beraninya Andri mengatakan hal itu kepadanya. Padahal jelas pria itu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah, cukup. Aira benar-benar hanya ingin pergi. Sudah cukup hatinya sakit mendengar semua omong kosong Andri. Andri yang melihat Aira terdiam sontak tersenyum miring, mengira yang ia lihat adalah kemenangan. Kenapa kamu diam? Baru sadar kalau kamu yang gitu duluan?
Jadi sekarang kita satu sama, oke? Jangan permasalahkan lagi. Jangan ngomong-ngomong tentang cerai lagi. Kata Andri sambil kembali berusaha mendekati Aira. Aira menggeleng pelan sambil memundurkan tubuh. Andri salah besar. Setelah semua yang dikatakan pria itu, keinginan Aira untuk berpisah justru semakin besar. Andri malah menganggap sikap diamnya adalah sebuah kepasrahan. Pria itu menepuk pelan pundak Aira. Udah, ya. Kita sama-sama salah. Sekarang kita saling terima aja. Kata Andri lagi. Perut Aira rasanya bergejolak. Bahkan mencium bau parfum Andri saja kini membuatnya merasa jijik. Ia menatap serius wajah Andri. Tolong Tala. Andri terkesiap. Ia seketika sadar Aira masih ingin berpisah dengannya. Udah, cukup. Aku nggak mau debat. Kamu harus terima. Sampai kiamat pun aku nggak akan lepasin kamu. Serunya memotong perkataan Aira. Tahu perempuan itu ingin memintanya mengucap kata talak. Aira tersenyum dingin. Begitukah? Bahkan setelah semua yang Andri lakukan, pria itu masih belum merasa puas dan ingin terus mempertahankannya. Untuk apa? Untuk terus disakiti? Ingin rasanya Aira menangis dan menanyakan satu hal kepada Andri. Apa salahku, Mas? Apa salahku sampai kamu dan keluargamu kompak menghancurkan hidupku? Sayangnya, ia sudah terlalu muak sampai-sampai tak lagi sanggup mengatakan apapun. Sebelum Aira mulai membahas tentang perceraian lagi, Andri cepat-cepat beranjak menuju kamar mandi. Mas mandi dulu. Kamu tenangkan diri, ya? Katanya sebelum menutup pintu. Aira tak menjawab. Ia langsung terduduk lemas di kasur. Perasaannya berkecamuk. Ia marah, ia kesal, ia emosi, ia sedih, ia hancur. Di saat lemah seperti itu, Aira hanya takut dengan satu hal, yaitu dikuasai kepasrahan atas hidupnya. Ia pernah mengalaminya dulu. Di awal-awal kehidupan sulitnya kala harus mengurus kehamilan sendirian. Aira sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dengan begitu penderitaannya pun ikut berakhir. Untungnya ia berhasil melawan keterpurukannya itu dan masih bertahan sampai sekarang. Aku nggak boleh nyerah. Aku nggak boleh kalah sama mereka. Elzio nggak boleh dikelilingi manusia-manusia seperti mereka. Bisik hati Aira. Setelah mandi, Andri keluar dari kamar hanya dengan mengenakan handuk. Ia tampak lega melihat Aira masih berada di kamar tersebut. Ia duduk di sebelah Aira, bermaksud memeluk perempuan itu dari samping. Dek, kita ibadah, yuk. Kamu udah bersih, kan? Bisik Andri. Aira sontak berdiri dari kasur dan menatap Andri tajam. Lihatlah wajah tanpa rasa bersalah pria tersebut. Andri bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Dan bahkan dengan tidak tahu dirinya pria itu minta dilayani sebagai seorang suami. Telapak tangan Aira rasanya sakit karena ia terus saja mengenalkannya dengan keras dari tadi. Pasti ada bekas kuku yang menekan kulit telapaknya. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik badan, ingin pergi dari kamar tersebut. Aira! Tunggu! Andri langsung menarik tangan Aira dan berdiri. Aira melirik dingin tangan Andri. Pria itu menyadarinya dan cepat-cepat melepaskan pegangannya. Tolonglah jangan gini, Ra, keluarga Mas udah baik loh sama kamu. Kalau nggak karena Indira, kamu nggak mungkin dapat kerjaan di rumah ini. Lihat, anak kamu juga dijamin hidup enak berkat keluarga Mas. Lupain soal tadi, ya? Pinta Andri yang sengaja bicara dengan nada lembut, agar Aira luluh dan berhenti bersikap seperti itu kepadanya. Aira tidak tahu apakah ia harus menangis atau tertawa. Ucapan Andri yang diucapkan secara baik-baik lebih terasa seperti racun berduri yang menyiksa batinnya. Lupain, semudah itu kamu ngomong. Balasnya dalam hati. Sekarang, ucapan Andri terhenti karena ponselnya berdering.
Ia langsung mengambil benda tersebut yang tadi diletakkannya di atas nakas. Halo? Kenapa? Ucap Andri begitu mengangkat telepon. Oke, gue ke sana sekarang. Kata Andri lagi setelah mendengar ucapan orang di seberang telepon. Andri kembali mendekati Aira dengan wajah yang dibuat senang. Dek, akhirnya ada kerjaan yang duitnya lumayan. Mas harus pergi lagi. Kamu udahan ngambeknya, ya? Mau Mas beliin apa pas pulang nanti? Kata Andri bermanis-manis. Aira menggelengkan kepalanya. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah membawa Elzio pergi ke tempat yang tidak ada mereka semua. Andri yang tak mendapat jawaban tiba-tiba mencium kening Aira tanpa sempat mendapat penolakan dari perempuan tersebut. Setelah berpakaian dan bersiap-siap, Andri benar-benar pergi dari kamar itu, menyisakan Aira yang masih terpaku dengan hati menggelegak. Begitu manis ucapanmu, Mas. Sayangnya tak hanya manis, tapi juga beracun. Gumam Aira. Beberapa saat kemudian, hanya suara tangisan Aira yang terdengar di kamar tersebut. Pertahanannya runtuh. Ia tak sanggup terus menyembunyikan sisi rapuhnya. Aira benar-benar tak tahu mengapa semua orang seakan bekerja sama menyakitinya. Padahal ia selalu berusaha menjadi orang baik untuk siapapun. Keesokan harinya, Aira tak tahu mengapa ia harus terus menangis saat Raline berpamitan. Padahal mereka baru kenal beberapa hari, tetapi ternyata rasa sedih itu terasa saat Raline ingin pergi. Sus Aira, are you okay? Jadi terharu lihat kamu sesedih ini. It's okay. Saya janji kapan-kapan berkunjung lagi ke sini. Ucap Raline yang sebenarnya tak mengerti mengapa Aira tampak begitu sedih akan keberangkatannya. Apakah perkenalan mereka benar-benar sudah seerat itu? Aira mengangguk pelan. Walau bagaimanapun juga ia tak mungkin menahan Raline di sana. Perempuan itu memiliki kehidupannya sendiri. Mereka berpelukan cukup lama. Sus Aira jangan makan di dapur lagi, ya? Ajak maid yang lain makan di meja makan. Ya, kalau kalian segan, bisa gantian makan setelah Kavi dan istrinya itu makan. Gak usah ragu-ragu makan banyak. Pesan Raline. Setelah berpamitan kepada yang lainnya, Raline pun pergi bersama Kavindra. Pria itu yang akan mengantarkan Raline ke bandara. Ya, Aira dan Raline memang belum sedekat itu. Namun setelah perempuan itu pergi, seakan ada perisai pelindung yang hilang dari sekitar Aira. Sekarang Aira benar-benar merasa sendirian. Ah, tidak. Ia hanya berdua dengan putranya. Malam harinya, Andri pulang dan mendapati Aira berbaring di kamar. Ia senang dan mengira Aira menunggunya seperti biasa. Tetapi ia salah. Saat pria itu masuk ke kamar mandi, Aira langsung bergegas keluar kamar menuju lantai atas, ke kamar Elzio. Sungguh, Aura benar-benar tidak sudi tidur sekamar dengan Andri. Tadi ia berada di kamar itu karena mengira Andri tak akan pulang seperti biasanya. Setibanya di kamar sang putra, Aira dengan senyum palsunya meminta Sus Ilai beristirahat saja karena ia yang akan berjaga. Sus Ilai tentu saja mau walaupun heran melihat sikap Aira yang agak aneh. Perempuan itu lebih pendiam dan dingin daripada biasanya. Setelah hanya ada dirinya dan Elzio di kamar tersebut, Aira lagi-lagi menangis. Ia bahkan sampai lupa makan saking hancurnya. Cuma kamu sumber kekuatan Mama, Nak. Bisik Aira sambil menatap wajah Elzio. Aira marah. Benar-benar marah tak hanya kepada orang-orang yang menjahatinya, tetapi juga kepada dirinya sendiri yang tiba-tiba melemah. Ia tak bisa melakukan apa-apa ketika dizolimi dari segala arah. Keinginan Aira untuk membawa Elzio kabur masih kuat. Hanya saja masalahnya ia tidak memiliki uang, sementara di sini Elzio punya jaminan masa depan yang baik. Andai aja Mama kaya raya dan punya uang banyak, pasti Mama nggak akan nelangsa kayak gini, Nak. Bisik Aira lagi sambil mengusap pipi sang putra yang terus tertidur lelap. Krek! Aira terkejut mendengar suara pintu terbuka.
Ia refleks mengusap air mata dan melihat siapa gerangan yang datang ke sana. Ternyata Kavindra. Entah apakah pria itu menyadari sisa tangis di wajah Aira. Ia hanya diam saja tanpa bertanya kepada perempuan tersebut. Pria itu terus berjalan menuju boks bayi, kemudian membungkuk untuk mencium kening Elzio. Aira memandangi Kavindra lekat-lekat. Pria itu kaya raya. Lihat saja setelan jas dan kemeja yang masih dikenakannya. Aira yakin harga setelan pakaian pria itu bisa jadi setara dengan beberapa bulan gajinya. Belum lagi jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan pria tersebut. Tiba-tiba saja sebuah ide nekat menghampiri Aira. Saat Kavindra melangkah keluar untuk pergi dari kamar tersebut, Aira langsung memanggilnya. "Tuan!" kata Aira sambil memegang telapak tangan Kavindra. Kavindra terkesiap. Mungkin tak menyangka Aira tiba-tiba menahannya. Ia berbalik untuk menanyakan maksud perempuan tersebut. Begitu berhadapan dengan Kavindra, Aira tiba-tiba berjinjit. Ia memegang kedua belah leher Kavindra agar pria itu sedikit menunduk ke arahnya. Tanpa memberikan kesempatan kepada Kavindra untuk mencerna apa yang terjadi, ia langsung mendaratkan sebuah ciuman di bibir pria tersebut. Kavindra tak ayal terbelalak karena tak menyangka hal itu akan terjadi. Bab 37. Maafin Mamanak. "Apa yang?" Kavindra belum selesai bicara, tetapi Aira malah langsung menutup mulut pria itu. "Saya butuh uang," kata Aira pelan. Kavindra menarik tangan Aira dari bibirnya, kemudian menatap wanita itu dengan sorot mata tajam. Sebuah senyum tipis dengan intensi merendahkan terpampang di bibir pria itu. Aira tahu Kavindra akan menganggapnya sebagai wanita rendahan, tetapi ia sudah tidak peduli lagi. "Jadi kamu mau menukar dirimu dengan uang?" tanya Kavindra. Aira mengangguk. "Lakukan apapun yang Tuan inginkan kepada saya, tapi sebagai gantinya, Anda harus memberi saya uang." Kavindra tersenyum sinis. Melihat seorang wanita rela menyerahkan diri kepada laki-laki hanya demi uang membuat Kavindra semakin menatap rendah kepada Aira. "Kamu benar-benar mau menukar harga dirimu hanya dengan uang? Apa memang serendah itu harga dirimu?" Pertanyaan Kavindra begitu menohok. Dalam situasi biasa, ia mungkin akan marah dan refleks menampar wajah Kavindra. Tak peduli meski pria itu adalah majikannya sekalipun. Namun, kali ini Aira tidak akan melakukan itu. Ia sudah benar-benar putus asa. Ia sudah siap direndahkan, dan memang ia sendiri sengaja merendahkan dirinya sendiri demi uang. Ia sudah terlalu hancur dari dalam atas segala penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Kalau perlu, sekalian saja ia manfaatkan apa yang ada untuk dirinya sendiri. "Saya siap melakukan apapun yang Tuan inginkan." Kavindra geleng-geleng kepala. "Wow, mengejutkan. Beberapa waktu lalu kamu mengatakan bahwa kamu bukan wanita murahan atau penggoda, tapi lihat sekarang. Perasaan manusia itu berubah-ubah, Tuan. Sekarang saya menginginkannya. Sayangnya, saya tidak tertarik dengan penawaran kamu. Apa yang bisa kamu tawarkan kepada saya selain tubuh kamu yang sudah pernah ditiduri oleh pria lain? Saya bahkan bisa mendapatkan 10 wanita yang belum pernah tersentuh sama sekali. Itu sangat mudah kalau saya mau." Aira mengepalkan telapak tangannya. Ia harus terus-menerus menyemangati dirinya sendiri bahwa ia harus kuat mendengar apapun perkataan Kavindra yang merendahkan dan menyakiti hatinya. Pada dasarnya, apa yang Aira lakukan memang merendahkan dirinya sendiri. Jadi tidak heran kalau Kavindra pun bereaksi seperti itu. "Meskipun Tuan Kavi bisa mendapatkan 10 wanita yang lebih dari saya, pada akhirnya Anda hanya menginginkan saya, kan? Jangan kira saya nggak tahu ketika Tuan menatap saya." Balas Aira. Kavindra terhenyak sesaat. Ia memang sering menatap Aira. Meskipun Gan mengakuinya, jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Kavindra tahu bahwa pandangannya sulit untuk lepas dari wanita itu. "Saya nggak suka wanita murahan. Bukan tipe saya."
Setelah menegaskan hal itu, Kavindra langsung pergi meninggalkan Aira. Sepeninggal pria itu, Aira hanya bisa tersenyum tipis. Itu bukan tipe senyum bahagia atau terharu, itu hanya senyum hambar yang refleks tersungging pasca mendengar pernyataan tegas Kavindra mengenai dirinya. Di mata pria itu, Aira adalah wanita murahan, dan anggapan itu tidak akan pernah berubah. Esok paginya, Andri kembali pulang ke rumah itu setelah pergi entah kemana. Sejak awal, Andri memang tidak pernah secara jelas mengatakan kemana tujuannya. Dia hanya akan beralasan pergi bekerja atau ada urusan. Kepergiannya yang terakhir pun begitu, katanya sudah ada pekerjaan. Kalau sebelumnya, Aira pasti akan kepikiran ketika Andri pergi lama tanpa memberi kabar. Namun, sekarang kekhawatiran itu telah lenyap. Ia tidak peduli lagi kemanapun Andri mau pergi bahkan jika ia tidak kembali sekalipun. Ketika Andri pulang, Aira sebenarnya tidak memiliki hasrat apapun untuk menyambut atau bahkan bermanis-manis kepada sang suami. Perasaannya telah mati ketika ia tahu Andri berselingkuh, bahkan sampai selingkuhannya hamil. Namun, kali ini ia ingin memanfaatkan Andri untuk tujuannya. Secara tiba-tiba, Aira menghampiri Andri yang baru masuk ke ruang tamu. Aira sengaja mendekati Andri ketika Kavindra berada di jam-jam akan berangkat kerja. Di situ, Aira langsung menerjang Andri, mengalungkan kedua lengannya pada leher pria itu dengan sangat erat. "Mas Andri udah pulang? Aku kangen banget," ucap Aira sok manis. Sejujurnya, bahkan perut Aira pun mual mengatakan kerinduannya kepada Andri. Andri heran. Masalahnya setelah ketahuan selingkuh, sikap Aira menjadi lebih dingin dan cuek. Wajar saja kalau ia bingung ketika Aira tiba-tiba manja seperti itu. "Iya, Mas baru pulang. Kamu kenapa, Ra?" tanya Andri. Aira malah semakin menempelkan tubuhnya kepada Andri. "Ya kangen, Mas Andri kan lama pulangnya." Andri mengernyit. Meskipun bingung, ia membalas pelukan Aira dengan melingkarkan satu lengannya pada pinggang wanita itu. "Iya, Mas sudah pulang. Tapi serius, kamu kenapa, Dek?" Aira menggeleng. Masa istri sendiri kangen malah ditanya kenapa sih? Andri tercekat. "Ah, ya. Mas cuma heran aja kamu tiba-tiba nempel-nempel gini. Nggak suka ya?" Andri buru-buru menggeleng.